Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto khususnya setelah kita mengalami penurunan yang cukup luar biasa ya kemarin. Nanti kita akan lihat kira-kira penyebabnya apa dan apakah udah berakhir penurunannya gitu, dan apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita beli juga. Jadi di video kali ini kita akan bahas dan mungkin akan menjadi cukup penting juga untuk teman-teman mendengarkan ini juga gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan informasi baru dari video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan ya. Kita lihat untuk hari ini ya, Bitcoin sekarang berada di level 22.200. Nanti kita lihat kemarin dia sampai berapa. Ethereum di level 1.200. Beberapa altcoin hari ini ada sedikit rebound. Kita bisa lihat Cardano di 12,9%, Solana di 30%, Polkadot 12%. Jadi beberapa ada mengalami kenaikan gitu ya. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, coba ya kita lihat dari sini 24 jam terakhir, ada Helium, BSV, GMT, Theta, Phantom, Quant yang cukup lumayan belasan persen. Nah, pertanyaannya adalah apakah sekarang kita akan kembali naik atau kita masih ada potensi untuk mengalami penurunan. Jadi di video kali ini nanti kita akan coba analisa. Kita lihat juga ada beberapa yang masih mengalami penurunan ya, seperti yang kita lihat. Nah, kita cek Fear and Greed Index bagaimana, masih dalam extreme fear dan bahkan ini angka 8 ya, 8 artinya ini benar-benar extreme fear banget gitu ya. Jarang sekali kita menemukan angka satuan seperti ini. Nah, kita akan bahas tentang crypto crash. Apa yang terjadi kemarin gitu ya. Di tahun 2022 atau tahun ini crypto crash cukup besar, ada dua yang besar gitu ya. Yang pertama itu adalah Luna UST yang sempat terjadi di bulan Mei, ya itu cukup besar. Lalu yang kedua adalah ini, sekarang kita ngalamin gitu ya. Di sini saya katakan sebagai Celsius karena memang penyebabnya salah satunya adalah Celsius. Ya, di sini kita ada bahas ada dua penyebab besar atau alasan besar ya. Yang pertama dipastikan adalah makro. Keadaan ekonomi dunia bisa dibilang tidak terlalu bagus gitu ya. Apalagi kita lihat inflasi inflasi tinggi, kenaikan suku bunga dan lain-lain. Biasanya itu tidak terlalu positif terhadap financial market gitu ya. Kita bahas dulu alasan nomor satu kali ya. Alasan nomor satu kita bisa lihat di sini, lihat kripto. Ini kripto selama 7 hari terakhir rata-rata merah ya. Jarang sekali kita lihat yang hijau. Yang hijau justru stable coin dan lain-lainnya. Kalau kita lihat di sini, nah ini adalah apa? Ini adalah market saham equity untuk Amerika gitu ya. Kita bisa lihat sebenarnya bukan hanya kripto. Jadi teman-teman jangan lihat wah ini kripto merah, tapi sebenarnya saham juga mengalami merah gitu ya, khususnya saham Amerika karena kita lihat secara global gitu ya. Kita nggak lihat saham Indonesia saja. Jadi ini yang bisa menjadi kita punya patokan juga. Dan kemarin kita bisa lihat nih dari Siketi Griffith, dia bilang every stock in the S&P 500 is red right now. Jadi setiap stok ini merah, nggak ada yang hijau sama sekali di S&P 500. Jadi ini menunjukkan bahwa kemarin memang penurunannya bukan hanya kripto doang, tapi saham khususnya juga mengalami penurunan ya, saham US atau Amerika. Nah, untuk minggu ini masih ada pengumuman yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Ini adalah untuk besok pada saat video ini dibuat, itu di tanggal Juni 15 gitu ya. Juni 15 ini pengumuman tentang apakah Federal Reserve akan menaikkan suku bunga atau tidak. Kita udah tahu kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga. Pertanyaannya adalah berapa kira-kira kenaikannya, apakah 50 basis point, apakah 75 basis point. Besok kita akan cari tahu gitu ya. Jadi ini lalu kita lihat juga beberapa hal juga tentang makro. Nah, ini dari si Raoul Pal, salah satu investor yang cukup ternama juga gitu ya. Dia bilang ini seperti Desember 2018 ya, secara sentimen gitu ya, untuk secara global gitu ya, dimana ada kenaikan suku bunga, rising rates, komoditas oil, minyak ini lagi naik gitu, komoditas tinggi, ada rising dolar mengalami penguatan, ada inflasi yang tinggi, tapi bedanya adalah inflasi sekarang tuh tidak terkontrol gitu ya, paling tinggi dalam 40 tahun terakhir gitu ya. Ada QT atau quantitative tightening, lalu markets breaking everywhere. Ini yang dibilang markets adalah financial market gitu ya, market finansial. Jadi hampir sama, makanya makro memang tidak terlalu bagus gitu ya. Masih menjadi alasan kita untuk berhati-hati, jadi jangan terlalu agresif tetap. Nah, tapi reason yang nomor 2 atau alasan nomor kedua ini adalah dari Celsius ya. Sebelum kita bahas Celsius, mungkin banyak teman-teman baru dan gak ada gambaran Celsius itu apa gitu. Jadi kita akan bahas dulu Celsius itu apa sih sebenarnya. Celsius, kita lihat dari sini websitenya, 1,7 juta orang call Celsius their home for crypto. Jadi anggap ada 1,7 juta orang yang bisa bilang jadi
tanda petik korban gitu ya. Sebenarnya belum korban sih ya. Tapi intinya adalah Celsius ini bekerja atau di bidang decentralized finance atau DeFi, tidak bisa disamakan sebagai exchange karena di sini bukan untuk jual beli kripto gitu. Ini lebih karena untuk decentralized finance. Jadi orang-orang atau ya orang-orang retail yang ada bisa dibilang kripto gitu ya, mereka bisa masukkan ke dalam Celsius untuk di staking kan. Kita lihat dari sini dia ada cryptocurrency seperti Polkadot, Matic, 1inch, Celsius, Sushi yang bunganya dibilang cukup lumayan 11%, 18% dan lain-lainnya. Stablecoin juga ada. Jadi banyak pilihan. Nah, cara kerja Celsius bagaimana? Cara kerja Celsius sebenarnya seperti ini. Misalnya ada satu investor gitu ya, udah buka account Celsius, mereka invest gitu ya, BUSD misalnya ya, stablecoin Binance. Masukkan, nah nanti BUSD-nya ini akan dikelola dananya oleh Celsius, kira-kira seperti itu gitu ya, untuk memaksimalkan profitnya mereka. Jadi banyak sekali dari kripto, bahkan ada gold tokens, ada stablecoin. Jadi ini banyak sekali gitu ya. Nah, yang menjadi masalah apa? Masalahnya ini mulai terjadi di saat mulai dari ada kaitannya dengan Luna USD ya, salah satunya karena banyak funding Celsius khususnya di stablecoin ini yang di dalam USD gitu ya, dan ternyata USD-nya kan crash, makanya Celsius cukup terdampak gitu ya. Lalu ditambah juga kemarin kita sempat bahas tentang Ethereum dan stake Ethereum. Ini juga terdampak juga untuk Celsius ya. Teman-teman bisa cek video terakhir kita yang kita bahas tentang Ethereum. Lalu kita lihat di sini alhasil apa? Alhasil kalau kita lihat di sini, nah ini dari si Luck Davis dibilang Celsius just halted withdrawals atau dia stopin withdrawals. Jadi orang-orang yang tadi di sini 1,7 juta orang yang buka account di Celsius sama sekali nggak bisa menarik mereka punya dan fund atau crypto gitu, karena di stopin, di halted. Celsius network is pausing atau di pause all withdrawals untuk swap, untuk transfer dan lain-lainnya. Dan ini membuat orang panik gitu ya. Gimana caranya? Gitu. Makanya ini membuat bisa dibilang crash. Tapi ya bisa kita bilang bukan cuma Celsius. Kita lihat dari sini, dari CZ juga, Binance dia bilang juga ada temporary pause. Tapi ini untuk Bitcoin saja gitu ya, untuk di Binance. Dan sekarang udah resume setahu saya gitu ya. Jadi ini yang membuat panik di market. Lalu di sini ada bahas juga dari si Degen Analyst, dia bilang how it started awalnya tahun 2000 di sini tahun 2019 dia bahas if you don't have free and unlimited access to your own fund, are they really your funds? Istilah seperti itu gitu ya, dia buat marketing di tahun 2019. Lalu di tahun 2022 ini dia pausing withdrawals. Tapi ingat ya, Celsius ini perusahaan yang cukup besar juga. Kita tahu CEO-nya adalah Alex Mashinsky dan sebenarnya bukan tipu-tipu, bisa dibilang seperti itu, bukan Ponzi lah. Ya, cuma ini memang permainan whale, permainan big whale, funding besar, makanya ini yang bisa dibilang korban gitu ya Celsius. Kita lihat juga dari sini. Nah, intinya apa? Intinya banyak dari eksternal faktor whale besar gitu-gitu ya pengen menjatuhkan Celsius gitu ya. Makanya di sini si Dylan Leclerc, salah satu on-chain analis, dia bilang kemungkinan besar dengan adanya perang Celsius seperti ini, this likely ends with Celsius liquidated. Jadi bisa aja Celsius ini posisinya ke liquidate dan habis. Kalau ke liquidate ya bisa dibilang mungkin dia bangkrut juga gitu ya. Jadi harus hati-hati, dan apakah ini sudah selesai? Saya rasa belum gitu ya. Kalau kita lihat dari sini, untuk posisi sekarang Celsius, untuk yang paling penting adalah Bitcoin, posisi Bitcoin dia gitu ya, posisi Bitcoin. Beberapa aset ada, tapi banyakan paling besar itu salah satunya di Bitcoin dan stablecoin. Nah, kalau untuk di Bitcoin, mereka punya liquidation price untuk Celsius 17.200. Intinya apa? Intinya kalau misalnya harga Bitcoin di bawah level 17.200, posisi atau semua Bitcoin di dalam Celsius ini ke likuidasi gitu ya. Ini seperti main futures lah kalau teman-teman ada main. Nah, kita bisa lihat dari sini ada sekitar 23.400 Bitcoin atau wrap Bitcoin yang dikunci di dalam vault. Jadi ini benar-benar kalau terjadi ya bisa menimbulkan panik di market. Tapi setahu saya di sini Celsius baru update terus untuk liquidation price-nya makin lama makin turun gitu ya. Tapi kalau seperti itu sebenarnya membahayakan market crypto karena ini yang main juga orang-orang dengan funding besar lah bisa dibilang. Kita lihat juga di sini. Nah, ini dari Autism Capital dia bahas this is a game of chicken right now. Artinya adalah ini permainan siapa yang takut duluan yang kalah gitu ya. Jadi berani-beranian lah bisa dibilang seperti itu. Kayak kalau kita lihat di satu sisi ada sisi yang mau melikuidasi Celsius gitu ya. How low are they willing to crash the market to liquidate Celsius?
Kalau misalnya price Celsius punya likuidasi anggap $13.000, artinya mereka mau membawa Bitcoin turun ke 13.000. Apakah itu bisa terjadi atau tidak? Gitu. Jadi ini siapa yang akan bertahan lebih lama lah, Celsius atau orang-orang yang mau menjatuhkannya gitu ya. Siapa yang mau jatuhin pertanyaannya? Salah satunya sebenarnya kalau kita dari on-chain data ya, menurut beberapa analis adalah geng atau squad dari FTX gitu ya. FTX dari Sam Bankman-Fried dan lain-lainnya gitu ya, Alameda Research. Karena kenapa? Karena mereka melihat bahwa kalau misalnya di spot ya, kalau kita lihat di spot di sini, FTX ini melakukan penjualan yang paling besar. Jadi intinya mungkin ada funding besar atau whale pause besar gitu ya, yang menjual mereka punya Bitcoin di dalam FTX, dan ini membuat price Bitcoin turun lah, seperti di dump gitu ya. Jadi ini kalau kita analisa dari volume beberapa exchange. Jadi seperti itu. Tapi kembali lagi, kira-kira itu adalah Celsius. Kita bisa lebih detail lagi, tapi kita akan membahas sekarang secara market kriptonya juga gitu ya. Nah, kalau dari Plan B bilang bahwa everybody is looking at Celsius, semuanya fokus ke dalam Celsius. Tapi ingat ya, tadi kita bahas makro ini juga berdampak gitu ya. Do not forget to look at equity, bond markets, dan lain-lainnya. Ini bukan hanya Celsius ataupun kripto. Nah, lalu sekarang pertanyaan kita adalah, apakah sekarang waktunya beli atau tidak gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan keadaan sekarang ya, apalagi kalau kita lihat dari fear and greed saja gitu ya, dimana market sudah fearful, udah 8, ini yang paling rendah bisa dibilang gitu ya. Jadi ya, kalau ditanya apakah sekarang adalah momen yang tepat, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau beli, saya rasa jangan terlalu agresif. Mungkin masih bisa turun ya, tapi mungkin turunnya tidak akan jauh-jauh dari sini ya. Ini kalau menurut analisa saya. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang kapan beli dan lain-lainnya. Tapi kalau kata si Plan B, dia bilang reason why you're not buying at this generational opportunity level is the same why you did not sell at 60,000. Bisa dibilang seperti itu. Jadi alasannya apa? Alasannya sebenarnya adalah greed and fear atau fear and greed, ketakutan dan ketamakan gitu ya. Kita tamak atau kita greed pada saat kita lihat because you think that you can time the absolute bottom. Kita lihat, wah ini kita maunya bener-bener bottom, tapi ingat nggak ada yang bisa time the market gitu ya. Lalu kita juga takut kalau misalnya market mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat sesuai target kita selama beberapa analisa terakhir, sebenarnya untuk sekarang ini sudah persis di target gitu ya, di area 22.000 ya, di sini 22.000 dan 21.000. Selama beberapa hari terakhir kita sudah bilang kemungkinan support ini nggak kuat dan akan ada breakdown, dan ternyata benar ya, terjadi breakdown dan ini terjadi gitu ya. Sekarang harga Bitcoin stabilize di level 22.100. Kalau untuk beli, saya lihat mungkin lebih baik ke big caps aja gitu ya, ke market ke kripto besar, Bitcoin, Ethereum. Untuk altcoin kecil jangan dulu gitu ya. Kalau kita lihat secara weekly ya, sini index weekly ya, ini sudah sesuai target juga, dimana kita baru bahas bahwa biasanya bottomnya itu berada di sekitar 200 moving average 200 ya, yang warna merah muda ini. Dan kita bisa lihat untuk sekarang kita sudah menyentuh yang level 200. Nah, kita bisa lihat dari sini ya, ini kita sudah menyentuh level 200. Jadi ini udah sesuai target juga. Nah, kalau kita lihat mungkin Bitcoin masih bisa turun lagi ke misalnya 19.000 atau 18.000. Tapi hitungannya kalau teman-teman memang tujuannya untuk invest gitu ya, untuk jangka panjang, atau bisa dibilang bukan untuk short term lah gitu ya, bukan buat time the market, sebenarnya tidak akan terlalu banyak perbedaan ya. Tetap saya ingatkan, kalau misalnya kita lihat dari harga sekarang 22.100, misalnya kita beli Bitcoin, dia kalau naik ke sini ya naik sekitar 213%. Ini kalau kembali lagi ke all time high. Apakah bisa? Saya cukup optimis gitu ya, untuk ya let's say 3-5 tahun ke depan gitu ya, untuk ke all time high atau menembus all time high. Kalau kita lihat Bitcoin misalnya di level 19.000, ini naik sekitar 255%. Jadi nggak terlalu banyak perbedaan juga kalau memang tujuannya untuk investment gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau mau beli jangan agresif, tetap cicil aja atau dollar cost averaging dulu ya. Ini adalah momen yang bisa dibilang lumayan gitu ya. Sesekali kita mengalami penurunan yang cukup tajam juga. Kalau kita lihat secara volume sendiri bagaimana, nah volumenya juga bisa dibilang capitulate ya, ada kapitulasi di mana ini volume juga tinggi. Jadi sebenarnya biasanya ini udah ada sell off gitu ya. Walaupun perlu saya kasih tahu juga bahwa untuk beberapa altcoin sebenarnya altcoin penurunannya belum terlalu drastis gitu. Jadi ini masih harus diperhatikan. Mungkin masih ada penurunan yang tajam untuk altcoin. Tapi untuk Bitcoin sudah mengalami penurunan sih ya.
Jadi itu saja untuk analisa hari ini. Nanti kita akan lanjutkan juga di beberapa video ke depan. Kalau misalnya teman-teman menemukan video ini membantu, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.